Hidupku untuk Tuhan dan sesama. Terselatan, terpencil, sederhana, sunyi namun asri. Itulah Desa Laes, salah satu desa di Kabupaten Rote Barat Daya, tempat Petrus Octavianus kecil dilahirkan pada tanggal 29 Desember 1928. Seorang perempuan biasa, namun kuat di dalam iman, sehingga dapat memiliki visi akan jadi apa putranya kelak. Ibu Paulina Octavianus Pandi berdoa dan yakin bahwa putranya akan menjadi pelayan Tuhan. Jejak visi yang Tuhan berikan bagi Ibu Paulina Octavianus Pandi untuk Petrus Octavianus kecil mulai nampak seiring munculnya tekad kuat di benak sang putra untuk memiliki pendidikan, melawan kemiskinan, serta melampaui berbagai keterbatasan. Doa seorang Paulina Octavianus Pandi, iman, visi Tuhan, dan tekad baja pribadinya membentuk Petrus Octavianus muda menjadi manusia Indonesia yang tangguh. Diaduk di tungku perjuangan demi berpendidikan, membentuk Petrus Octavianus menjadi manusia yang hidup bagi Tuhan dan sesamanya. Bukit Barisan, 1964. Sebuah tongkat dan sarung sederhana yang dililitkan di leher menjadi saksi dari perjalanan misi pertama Pendeta Petrus Octavianus di sekeliling Bukit Barisan, Serawai, dan Bengkulu yang kala itu masih belukar. Hewan hutan, ancaman manusia, terik panas, dan dinginnya malam tak menyurutkan langkah sang pembawa berita. Alih-alih menyerah oleh tantangan, Pendeta Petrus Octavianus justru terus berjuang bagi kerajaan Allah, melintasi berbagai daerah di Indonesia, bahkan benua. Pendeta Petrus Octavianus, imannya, keteguhan hatinya, semangat juangnya telah menginspirasi banyak orang, bahkan generasi, untuk Tuhan dan sesama. Jika begitu luar biasa Tuhan bekerja bagi seorang Petrus Octavianus, lantas kini masihkah ada keraguan di hatimu? Masih tegap berdirikah kaki di atas negerimu? Dan masihkah ada semangat membara bagi kemuliaan Tuhanmu? Berikut ini adalah legacy of faith dari seorang Petrus Octavianus yang telah mempengaruhi banyak orang dari tahun ke tahun, bukan hanya secara pribadi, tetapi juga gerak langkah dalam pelayanan di masa kini. Kapan Bapak mulai mengenal Pak Octavianus dan melalui peristiwa apa? Saya mengenal Bapak Pendeta Petrus Octavianus pertama kali bertemu langsung bulan Januari tahun 1973 di kampus Institut Injil Indonesia Batu. Ya, pada waktu kami diutus oleh gereja-gereja Jepang ke Indonesia, khususnya ke YPPI sebagai misionaris. Tahun 1972 kami datang di Batu. Kami dijemput oleh Pak Oktav di
Bandara Surabaya. Disitulah pertama kali ketemu. Sejak itu boleh terus melayani bersama-sama dengan beliau dan kami sebagai anggota YPPI. Nah, ini mengenal Bapak Octavianus itu luar biasa. Pada saat saya masih muda, sampai sekarang sudah tua. Dulu saya muda, jadi kenal Bapak Octavianus. Dan Bapak Octavianus itu luar biasa. Di mana, Pak? Di Sumatera bagian selatan, di Bengkulu Selatan. Beliau dalam rangka melayani, masuk ke daerah itu, saya berkenalan dengan beliau, di samping keluarga dan sahabat-sahabat saya yang lain. Dan minta maaf kalau saya tambahkan, beliau itu luar biasa, berkenalan bukan hanya salaman, sebut nama, tapi beliau itu juga punya hati untuk berkenalan lebih jauh dengan saya. Sehingga dalam perkenalan itu, beliau akhirnya menunjuk saya menjadi penterjemah ke dalam bahasa suku. Kalau beliau berbicara atau menyampaikan renungan atau khotbah, saya penterjemah dari bahasa Indonesia ke bahasa suku. Itu perkenalan saya kepada beliau. Sejak Bapak mengenal Pak Octavianus, apakah Bapak yakin bahwa Tuhan memakai beliau untuk mewujudkan rencananya bagi dunia? Saya sangat yakin, seyakin-yakinnya. Saya yakin bahwa Tuhan memakai beliau untuk mewujudkan rencana bagi dunia ini, dari kehidupan pribadi, dari pengajaran di kelas, maupun dari khotbah-khotbah yang disampaikan. Saya yakin sekali Tuhan memakai beliau untuk mewujudkan rencananya bagi dunia ini. Yang paling penting bagi saya, ketika beliau menjelaskan di Bukit Zaitun ini, tentang tanah ini, ya, bahwa tanah ini sebetulnya kosong, tidak ada apa-apa di sini. Tiap pagi beliau datang dengan Dr. Yermi, dia injak-injak tanah ini. Lalu akhirnya tanah ini betul-betul diberikan Tuhan. Dan dari sinilah saya melihat bahwa beliau dipakai Tuhan sangat-sangat luar biasa, dari tidak ada menjadi ada. Dan beliau melayani bukan hanya di Indonesia, tapi mendunia sampai ke 80 negara. Bagi saya, sosok beliau, Pendeta Dr. Petrus Octavianus, itu di dalam pikiran saya ya, pada saat itu, sejak saya mengenal beliau, ini sepertinya malaikat yang diutus Allah ke dunia untuk mengubah dunia, khususnya di Indonesia. Mengapa demikian? Karena setiap saya mendengar penyampaian visi misinya, ketika mendengar khotbah-khotbahnya, itu semua arahnya hanya bagaimana kehadirannya itu bisa untuk mengubah dunia. Dengan rela meninggalkan segala sesuatunya, masa lalunya yang mungkin sudah dianggap enak, nyaman, tapi itu ditinggalkan semuanya dengan konsep hidupnya untuk Tuhan dan untuk sesama. Pikiran-pikiran seperti inilah yang betul-betul seperti terukirlah dalam hati saya, dan itu sangat tajam dalam ingatan saya sampai hari ini, bahwa cita-cita beliau itu bisa mengubah dunia, terutama ya negeri tercinta Indonesia. Jadi itu yang saya meyakini sekali, bahwa kehadiran beliau memang ingin mewujudkan rencana Allah bagi Indonesia. Bagaimana pemikiran-pemikiran, semangat, dan perjuangan beliau mempengaruhi pemikiran dan kehidupan Bapak secara pribadi, dan dalam hal apa?
tujuan hidup Pendeta Petrus Octavianus yang begitu kuat menyelamatkan generasi muda itu tentunya juga mempengaruhi kehidupan saya secara pribadi melalui apa yang Tuhan berikan. Memang tentu tidak mudah kalau saya melihat bahwa seorang pendeta Petrus Octavianus yang begitu besar dengan melihat diri sendiri itu pasti sangat jauh seperti yang saya katakan tadi, bagaimana mau mengikuti raksasa. Tetapi bagaimanapun bahwa pelayanan yang Tuhan izinkan kita jalani, kita lakoni, pastilah harus kita pertanggungjawabkan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada saya, kepada kita masing-masing. Maka bagi saya warisan yang sangat kuat itu selain komitmen beliau dengan kesempatan dan potensi-potensi yang diberikan kepada beliau, saya belajar bahwa tujuan yang jelas itu menggerakkan kekuatan itu menjadi warisan yang sangat kuat mempengaruhi. Saya pernah dipanggil beliau ke Roma, dan sebelum diberi tugas beliau tanya saya, "Venus mau minum apa?" "Minum teh Bapak." "Duduk ya, saya buatkan teh." Dan bagi saya itu sesuatu yang luar biasa, satu teladan yang saya tidak bisa lupa. Ya, seorang pemimpin bisa buat teh buat seorang yang seharusnya tidak boleh, ya. Tapi itulah satu hal yang membuat saya memiliki semangat berjuang untuk menjadi berkat buat orang lain. Ya, seperti beliau, ya. Hidup untuk Tuhan dan sesama. Itu membuat saya sampai hari ini semangat itu masih ada pada saya, Pak. Sangat memberkati, sehingga baru-baru diberikan tugas sekian, beberapa tugas saya siap terima oleh YPPI tentunya, ya. Nah, saya pikir itu yang membuat saya secara pribadi kagum tentang pemikiran-pikiran beliau. Apalagi waktu menulis 2 buku yang begitu besar, begitu pengaruhnya untuk dunia dan Indonesia secara khusus. Itu pemikirannya luar biasa, Pak. Banyak hal kami belajar. Apalagi waktu saya ke Batu, masih umur 30 tahun. Di Jepang sebelumnya hanya 2 tahun melayani sebagai gembala di Tokyo. Jadi termasuk masih, ya, saya sebagai hamba Tuhan muda, banyak belajar, banyak terpengaruh. Khususnya hal leadership, kepemimpinan. Sebagai seorang hamba Tuhan yang dipakai secara khusus oleh Tuhan melalui kepemimpinan. Mengenal dan melihat kehidupan serta pelayanan Pak Octavianus di masa lalu, apakah kehidupan, pemikiran dan semangat pelayanan Pak Octavianus masih mempengaruhi pelayanan Bapak sampai hari ini? Contohnya apa? Kehidupan dan pelayanan Bapak Pendeta Petrus Octavianus sudah menjadi berkat dan sangat mempengaruhi saya secara pribadi dalam hidup dan pelayanan. Pendeta Petrus Octavianus adalah hamba Tuhan yang taat, melayani tanpa hitung-hitungan, melayani tidak mengenal lelah, memiliki kesungguhan hati. Saya belajar bagaimana hamba Tuhan yang mengutamakan Tuhan dan hidup sungguh bergantung kepada Tuhan. Melalui kehidupan dan pelayanan Bapak Pendeta Petrus Octavianus, secara pribadi banyak hal saya belajar,
khususnya bagaimana menghargai panggilan Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan kesungguhan hati. Hamba Tuhan yang tidak hanya berbicara, melainkan berbuat. Saya bangga dan bersyukur memiliki seorang pemimpin seperti Bapak Pendeta Petrus Octavianus. Bagi saya, Bapak Pendeta Petrus Octavianus, hamba Tuhan yang sungguh telah menjadi teladan. Beliau tidak sombong. Kami masih ingat kata-kata beliau dalam satu pertemuan bersama-sama dengan para pelayan. Beliau mengatakan, jika saudara-saudara masih menghendaki saya untuk menjadi pemimpin saudara, jangan berhenti mendoakan saya. Saya adalah manusia yang lemah. Kalau saudara-saudara berhenti berdoa, artinya saudara-saudara membiarkan saya gagal untuk memimpin saudara-saudara sekalian. Itulah kesan dari kata-kata beliau yang sangat melekat di dalam kehidupan dan hati saya. Sangat besar mempengaruhi hidup dan pelayanan saya. Dari kesaksian Bapak tentang kehidupan dan pemikiran Pak Octavianus yang turut mempengaruhi hidup dan pelayanan Bapak, berarti secara tidak langsung Bapak sedang mengatakan bahwa legacy of faith itu sesuatu yang penting. Bagaimana Bapak melanjutkan legacy of faith dari kehidupan dan pelayanan Bapak kepada generasi sekarang ini? Tentunya pesan ataupun kemauan kita untuk terus menjangkau banyak jiwa melalui banyak orang termasuk generasi muda. Saya katakan bahwa memang dunia berbeda, situasinya berbeda dengan sekarang. Kecepatan kemajuan digital ini yang sangat signifikan itu membuka kesempatan bagi banyak orang ya untuk menggunakannya. Maka tentu anak muda juga generasi sekarang juga harus memang terampil menggunakan tools ini untuk memperluas kerajaan Allah. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus siap khotbah, siap pindah, dan siap mati. Nah, ini hanya ada contoh beberapa ya. Mati belum sih, tapi ya harus siap. Jadi contohnya itu dengan Pak Oktav, saya tambahkan ya, khususnya beberapa kali pengalaman Pak Ponsius dengan Pak Oktav itu selalu siap untuk menggantikan hambanya Pak Oktav dengan orang yang hadir yang begitu banyak, ya harus siap untuk berkhotbah mendadak. Jadi pernah di GPIB Salom di Jakarta dengan Pendeta Sudopo, itu juga KKR GPIB, lalu di Medan di lapangan Pak, di lapangan dengan Pak Victor Tobing waktu itu. Jadi harus siap untuk berkhotbah di lapangan di Medan. Kemudian yang satu yang saya ingat, yang pengalaman juga cukup mendadak, tapi saya waktu itu agak sedikit pikir apakah bisa enggak ya di antara orang India Utara kurang lebih 65.000 orang yang saya sendiri lihat foto-fotonya itu, mereka dengan kedinginan pakai semacam selimut merah, kemudian siap mati. Waduh, siap mati ini berapa kali kami berdua hampir mati terus. Ya, untuk nggak terus mati ya. Jadi kecelakaan baik di laut
di kampungnya Ibu Yohana, hampir mati, tenggelam di sekitar dekat lautan, apa itu namanya, Lautan Teduh. Lalu dengan pesawat Cathay Pacific dari Surabaya ke Hong Kong dalam pelayanan besar di sana, itu juga di atas udara kurang lebih 200 km atau itu, harus pesawatnya harus mendadak landing dengan rodanya, mesin hanya satu roda. Itu juga kami hampir kecelakaan berat. Apapun juga hampir terbalik di Malaysia. Nah, itu pokoknya siap matilah gitu. Banyak hal yang kami alami yang menuntut jiwa, ya nyawa. Tapi kalau Tuhan bilang belum mati, ya belum. Masih harus melayani, ya melayani. Kami tetap menegaskan untuk mewariskan iman itu melalui beberapa kegiatan. Salah satunya adalah mewajibkan mahasiswa program sarjana maupun program magister teologi untuk tetap membaca dan memahami falsafah YPP, khususnya pemikiran-pemikiran, perjuangan-perjuangan dan semangat dari Bapak Pendeta Dr. Petrus Octavianus. Pesan khusus bagi generasi muda masa kini, mari kita lanjutkan warisan iman Pendeta Petrus Octavianus, khususnya dalam penjangkauan jiwa-jiwa dengan menggunakan teknologi-teknologi yang ada pada saat ini. Dan biarlah itu bisa menjangkau jiwa-jiwa dengan semangat yang tetap seperti yang beliau sudah berikan contoh bagi kami. Pesan saya yang pertama, setialah dalam tugas dan pelayanan berdasarkan panggilan yang jelas dari Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, terapkanlah 4 tiang rohani YPPI Batu dalam hidup dan pelayanan, yaitu iman, pengorbanan, kekudusan, dan persekutuan. Ketiga, jangan melupakan sejarah, jas merah. Jangan lupa kacang akan kulitnya. Keempat, saya ingat moto Pendeta Petrus Octavianus, hidupku untuk Tuhan dan sesama. Pesan dan harapan saya bagi hamba-hamba Tuhan yang masih muda, hargailah panggilan Tuhan. Satu kepercayaan yang Tuhan berikan, dan berjuanglah menjadi hamba Tuhan yang tulus, dan kerjakanlah pekerjaan Tuhan dengan kesungguhan hati. Perjuangan kita tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Iman dan dampaknya dalam hidup sehari-hari itu merupakan karunia dan karya Roh Kudus. Namun, Tuhan dapat memakai seseorang untuk mewariskan iman tersebut kepada orang lain lagi. Itulah yang telah dilakukan oleh pendiri Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia Batu, Pendeta Petrus Octavianus. Kita semua pun memiliki peluang yang sama untuk menjadi contoh dan teladan iman yang tulus kepada orang di sekeliling kita dan meninggalkan warisan yang bernilai kekal. Bagaimana dengan kita? Mari kita melanjutkan warisan rohani yang telah diberikan kepada kita dengan tetap hidup dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita, tetap hidup dalam kasih dan kesetiaan melayani sampai Tuhan Yesus datang.
Tuhan.